Oke, mungkin sebelum kita lanjut bisa open kamera sebentar untuk memastikan bahwa kalian benar-benar di depan ya, di depan kamera. Jadi saya tahu ya. Selamat pagi Afrilia. Ini lihat Pagi, Pak. ya, Azahra Indana Fahma, ada Naswa Valentina, Saria Mafatikur Rohmah, Riva Putri ya. Yang lain mana ini? Davanda Putra, selamat pagi semua ya. Riva Putri hanya gelap tok yang kelihatan ini. Ya. Maaf ini memang agak agak lemot ya. Oke, kita mulai. Saya akan screen sharing ya, screen sharing. Bisa dilihat screen sharing saya? Aduh, masih ada yang masuk ini ya. Masih ada yang masuk. Mana tadi yang masuk? Oke, saya menampilkan PowerPoint bisa dilihat enggak? Loh. Oke, sekali sekali lagi. Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Ini sudah. Oke, mungkin agak lemot ya tadi. Oke, anak-anak kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pada beberapa minggu yang lalu kalian sudah mempelajari model atom mekanika kuantum ya. Oh maaf, beberapa model atom ya. Kita lanjut hari ini, materinya adalah model atom mekanika kuantum. Yang mana model atom mekanika kuantum ini adalah model atom yang terakhir, yang paling modern ya. Kita ingat perkembangan model atom yang sudah kita pelajari dimulai dari yang paling sederhana Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, Niels Bohr, kemudian mekanika kuantum. Dalton dimulai dengan model atom yang mana atom itu digambarkan seperti kelereng ya. Kalau Thomson menggambarkan atom itu seperti roti kismis. Rutherford seperti tata surya ya, dengan satu lintasan saja. Kemudian Niels Bohr atom itu bentuknya seperti tata surya juga, tapi dengan orbit-orbit ya. Orbit-orbit yang berlapis-lapis atau kulit-kulit elektron ya. Yang terakhir kita akan mempelajari model atom yang paling terakhir yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Baik, tidak seperti model atom yang lain ya. Yang mana model atom yang lain sebelumnya itu kan didasarkan oleh seorang ahli atau seorang ilmuwan. Maka teori mekanika kuantum ini didasarkan oleh tiga teori atau tiga dasar dari tiga orang ilmuwan sekaligus, yakni Louis de Broglie, Werner Heisenberg, kemudian Erwin Schrödinger. Sambil melihat tayangan PowerPoint, anak-anak bisa membuka buku paket ya. Buku paket halaman 39. Itu ada itu ya.
ada hipotesis de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, kemudian mekanika kuantum. Bagaimana anak sudah memegang buku paketnya masing-masing dan langsung menuju ke halaman yang saya maksud tadi, halaman 40, 39, 40. Sudah, Pak. Oke. Ini ada yang masuk dulu sebentar. Baik, yang pertama Louis de Broglie ya. Louis de Broglie. Hipotesis Louis de Broglie. Jadi teori mekanika kuantum itu didasarkan 3 teori dari 3 orang ahli. Yang pertama hipotesis de Broglie, kalau di buku paket halaman 40 ya. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang yang disebut dengan atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Intinya menurut de Broglie, sebuah gelombang itu bisa berperilaku sebagai materi, sebaliknya materi itu juga bisa berperilaku sebagai gelombang. Ya. Sebelumnya kan kita pahami bahwa gelombang dengan materi itu sebuah hal yang berbeda. Tapi menurut de Broglie, sebenarnya sebuah materi itu juga bisa berperilaku sebagai sebuah gelombang dan sebaliknya. Memang kalau sebuah benda itu masanya besar, seperti tubuh kita misalnya, mungkin sifat gelombang itu tidak begitu bisa ditentukan atau bisa diamati. Tapi kalau dia ukurannya sangat kecil, seperti atom, elektron, neutron, maka partikel-partikel yang sangat kecil itu yang sebenarnya memang sebuah partikel bisa berperilaku seperti gelombang. Berperilaku sebagai gelombang itu misalnya bisa dihitung panjang gelombang dan frekuensi. Ya, ini menurut hipotesis de Broglie. Kemudian ada teori ketidakpastian Heisenberg yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg. Ya. Intinya ketidakpastian Heisenberg ini menyatakan posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini juga masih terkait dengan teorinya atau hipotesisnya de Broglie tadi ya, karena elektron itu ukurannya sangat kecil, dia juga berperilaku seperti gelombang, sehingga posisi dan momentum elektron itu nggak dapat ditentukan. Letaknya di sini gitu ya misalnya, itu nggak bisa. Tidak seperti penggambaran model atom seperti Rutherford atau Niels Bohr, itu dikatakan kan digambarkan model atomnya itu kan seperti planet-planet gitu ya, mengitari inti atom. Tidak bisa seperti itu. Ini anak-anak mungkin supaya layarnya lebar bisa di landscape ya. Jadi PowerPoint saya bisa lebih besar kelihatannya. Kemudian teori yang ketiga dikemukakan oleh Erwin Schrödinger ya, yang kita kenal dengan teori mekanika kuantum. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Jadi lokasi elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini masih ada kaitannya dengan teori yang pertama dan kedua tadi. Yang bisa ditemukan adalah kemungkinan bahwa elektron itu ditemukan di area ini, ya. Atau secara matematika dikatakan sebagai fungsi jarak dari inti atom. Ini memang bahasannya agak rumit pemahamannya ya. Sebenarnya ini juga dipelajari di fisika ya, tapi kadang-kadang materi fisika dan kimia juga beririsan ya. Ada materi yang di fisika juga dipelajari di kimia ya, seperti ini teori mekanika kuantum ini ya. Oke, sekarang kita mengenal bilangan kuantum.
Dari 3 teori tadi, yang menyokong teori mekanika kuantum, yakni teori ketidakpastian, ya, dualisme gelombang partikel, ya, dari de Broglie, kemudian dari mekanika kuantum itu, maka kita nanti untuk menentukan lokasi atau kebolehjadian sebuah elektron ditemukan itu kita menggunakan bilangan kuantum. Nah, kalau saya tanya kepada anak-anak, kadang ada yang kenal dengan istilah kuantum, kompor Pak, ya, karena ada merek kompor itu kuantum. Tapi kuantum di sini adalah bukan itu, ya. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau letak elektron dalam atom. Jadi kedudukan atau letak elektron dalam atom itu dinyatakan dengan yang namanya bilangan kuantum. Ini mungkin mirip-mirip dengan semacam koordinat gitu ya. Titik koordinat, tapi ya tidak sama persis. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, ya. Ada bilangan kuantum azimut. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Kemudian ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Kita mulai dengan yang pertama, bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama itu adalah menyatakan kulit tempat elektron itu berlokasi. Kita mungkin kembali ke model atom Bohr dulu ya. Ya. Karena sebenarnya model atom mekanika kuantum itu adalah penyempurnaan dari model atom Niels Bohr. Ya, kita ingat pada model atom Niels Bohr, inti atom itu letaknya di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron dalam bentuk lintasan-lintasan atau orbit-orbit atau kulit-kulit, ya. Kita sebut dengan kulit elektron. Kulit yang terdekat dengan inti ini nilai N-nya, karena bilangan kuantum utama kan lambangnya N, itu adalah kulit ke-1. Kita namai N sama dengan 1. Kulit kedua selanjutnya kita namai N sama dengan 2. Nilai N-nya. Kemudian kulit ketiga ya N sama dengan 3 dan seterusnya. Kulit ke-1 atau kulit ke N sama dengan 1, bilangan kuantum utama sama dengan 1, dinamai kulit K. Kulit kedua dinamai kulit L. Kulit ketiga dinamai kulit M. Kulit keempat dinamai kulit N. Ini mungkin ada pertanyaan, kok kulit ke-1 kok tidak kulit A, Pak? Kulit kedua B dan seterusnya. Nah, ini permasalahannya adalah para ahli pada waktu itu masih ragu apakah yang dimaksud kulit pertama itu benar-benar kulit pertama. Jangan-jangan sebelum kulit pertama masih ada tingkatan-tingkatan lagi, masih ada lapisan-lapisan lagi. Oleh karena itu, untuk menghormati ya, atau karena ada dugaan semacam itu, para ahli tidak menamai kulit ke-1 itu sama dengan kulit A, tapi kulit K. Ya, itu perjanjiannya seperti itu. Jadi ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Oke, anak sampai di sini paham ya bilangan kuantum utama? Karena ini agak rumit ini pemahamannya ini. Wes, sekarang yang kedua, bilangan kuantum azimut. Lambangnya L kecil. Bilangan kuantum azimut itu adalah menyatakan subkulit tempat elektron berlokasi. Sederhananya gini, dalam kulit-kulit elektron itu, dalam masing-masing kulit itu masih ada pembagian-pembagian tempat lagi, ya, yang dinamakan dengan subkulit. Jadi dalam sebuah kulit itu masih ada subkulit-subkulit. Nah, setiap kulit itu punya beberapa subkulit, tergantung nilai L-nya. Aturannya, setiap N
N itu bilangan kuantum utama, mempunyai harga L, bilangan kuantum azimut, nilainya 0, 1, 2, 3, sampai dengan maksimal N dikurangi 1. Contoh begini, kulit K, kulit pertama, N sama dengan 1. Maka maksimal L yang dipunyai adalah 0. Karena 1 dikurangi 1 kan 0. Jadi dia punya 1 L, yaitu 0. Kulit kedua, kulit L, maksimal yang dimiliki L-nya adalah 2 dikurangi 1, yaitu 1. Berarti dia punya 2 nilai L, yaitu 0 dan 1. Demikian pula dengan kulit ketiga, kulit M. Maksimal yang dimiliki adalah L-nya itu adalah 3 dikurangi 1, 2. Berarti dia punya 3 nilai L. 0, 1, 2. Demikian pula dengan kulit keempat, kulit N. Dia punya 4 L. Masing-masing L itu kan menunjukkan subkulit. Ya. Kalau kulit keempat itu punya 4 nilai L, yaitu nilainya 0, 1, 2, 3. Dengan demikian bisa disimpulkan kulit ke-1 punya 1 subkulit. Kulit kedua punya 2 subkulit. Kulit ketiga punya 3 subkulit. Kulit keempat punya 4 subkulit. Apakah ada, Pak, suatu kulit mempunyai L keempat dan seterusnya? Secara teoritis ada. Tetapi kenyataannya unsur-unsur yang ada di alam itu diketahui paling tinggi nilai L itu 3 subkulit itu yang berisi elektron. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Paham, Pak. Nah, itu kalau nggak paham bilang. Mungkin ada yang nggak paham, saya terangkan mana yang nggak paham. Nah, bentar. Nah, masing-masing subkulit itu diberi lambang. Ya. Suatu subkulit yang nilai L-nya 0 itu diberi nama subkulit S. Ini ya. Kalau L-nya 0 dinamai subkulit S. Berasal dari kata sharp. Ya. Kalau L-nya itu sama dengan 1 nilainya, itu dinamai subkulit P. Dari kata prinsipal. Kalau suatu subkulit nilainya 2, L-nya, dinamai subkulit D. Dari kata diffuse. Kalau suatu subkulit nilai L-nya, azimutnya itu 3, dinamai subkulit F. Dari kata fundamental. Ya. Subkulit S, ya, subkulit itu sebenarnya juga ada bentuknya, makanya disebut dengan orbital. Ya, di mana area di mana elektron bisa ditemukan itu dalam bentuk orbital. Ya. Subkulit S itu mempunyai bentuk bulat seperti bola gitu ya. Jadi subkulit S itu areanya seperti bola. Ya. Elektron itu bisa ditemukan dalam area dalam bentuk bola itu. Dengan inti atom itu letaknya di pusat gitu ya. Subkulit P itu bentuknya seperti halter. Atau seperti apa ini ya? Seperti barbel yang buat olahraga itu mungkin ya bentuknya itu. Seperti ini, ada 3 bentuk, PX, PY, PZ ya. Sesuai bentuk koordinat Kartesiusnya ini mengikuti arah koordinat ini ya. Kalau subkulit D bentuknya lebih rumit lagi. Ya, seperti ini. Mungkin anak-anak ya bingung itu gambar apa itu ya gitu ya. Kepada bulat-bulat gitu. Ya, bentuknya seperti ini. Di buku juga ada itu. Kalau di buku bisa dilihat pada halaman 43 itu ada bentuk-bentuk orbital itu ya. Halaman 43. Oke, sekarang kita menuju ke bilangan kuantum yang selanjutnya, yaitu bilangan kuantum magnetis atau M. Bilangan kuantum magnetis itu menyatakan orbital tempat elektron berlokasi. Atau gampangnya ginilah ya. Dalam sebuah kulit itu ada subkulit. Ya, tadi kan sudah. Dalam sebuah subkulit itu ada kamar-kamar atau kotak-kotak. Ya. Jadi dalam sebuah kulit itu ada subkulit.
dalam sebuah subkulit itu ada kotak-kotak ya, atau kamar-kamar di mana elektron berada. Nah, kotak-kotak atau kamar-kamar ini menyatakan bilangan kuantum magnetisnya atau M. Setiap L tadi kan bilangan kuantum azimut, mempunyai bilangan kuantum magnetis M, nilainya itu antara min L sampai plus L. Maaf, dari min L sampai plus L. Gini ya. Contoh. Subkulit S. Subkulit S itu kan L-nya sama dengan 0. Maka dia punya satu kotak saja. Satu kamar saja. Nilai M-nya sama dengan 0. Ya. Punya satu kotak saja nilainya 0. Karena apa? Karena nilainya L kan min L sampai plus L. Sedangkan nilai L-nya sama dengan 0 ya. Punyanya ya 0 itu sendiri. Sekarang subkulit P. Subkulit P, L kan sama dengan 1. Maka dia punya 3 nilai M. Yaitu min 1, 0, plus 1. Sehingga subkulit P itu punya 3 kotak atau 3 kamar. Ini digambarkan ada kotak 3 jejer ini ya. Yang paling tengah itu nilainya 0, M-nya 0. Yang paling kiri nilainya min 1. Yang paling kanan nilainya plus 1. Subkulit D atau L sama dengan 2. Itu berarti dia punya nilai 5M. Nilai M-nya ada 5. 5 jenis. Yaitu yang nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi kamarnya ada 5, digambarkan ada 5 kotak berjejer. Yang paling tengah adalah 0, kirinya min 1, min 2, kanannya plus 1, plus 2. Dengan cara yang sama, subkulit D nanti mempunyai 7 kotak. Ya. Karena apa? F ya, maaf. Subkulit F itu punya 7 kotak nanti. 7 kotak karena F itu kan L sama dengan 3. Jadi punya kotak 7 kotak nilainya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, masing-masing kotak ini nanti terisi 2 elektron. Nah, itu kamu lihat kotak-kotaknya ada gambar panah ke atas, panah ke bawah. Itu melambangkan elektron 2. Jadi masing-masing kotak itu nanti terisi 2. Dengan demikian, subkulit S itu maksimal terisi 2 saja elektron. Subkulit P maksimal terisi 6 elektron. Ya. Subkulit D maksimal terisi 10 elektron. Dan subkulit F nanti maksimal terisi 14 elektron. Karena per kotaknya nanti diisi 2 elektron. Yang terakhir, bilangan kuantum spin. Dalam kotak-kotak atau dalam kamar nanti kan diisi elektron. Dan elektron itu berputar atau berotasi. Nah, rotasinya berlawanan arah. Kalau yang satu berlawanan arah jarum jam, satunya searah dengan jarum jam. Yang searah jarum jam itu dilambangkan panah ke atas. Itu nilai spinnya atau bilangan kuantum spin itu plus setengah. Kemudian yang berlawanan arah jarum jam, yang panah ke bawah, ini dinamai atau diberi nilai S sama dengan min setengah. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Nah, oke ya. Oke. Ini kalau di buku Pak. Ya, silakan ada yang tanya. Dari tadi. Ngomong aja ya. Jadi lah baleni wakeh iki carane ngene. Ya memang saya juga baru ini ya. Ini bisa dilihat ini yang ini. Oh, berarti nggak bisa itu ya. Berarti nggak bisa full screen.
Ini harus seperti ini ya. Kalau full screen mandek berarti. Nah, ini ya. Ya sedikit saya ulang berarti. Jadi ada 4 bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetis, kemudian bilangan kuantum spin ya. Ini bilangan kuantum utama. Ini paham ya tadi ya? Halo? Ya, jadi kulit ke-1 yang paling dekat dengan inti, N sama dengan 1. N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6. Ini mudah ini ya. Kemudian ini bilangan kuantum azimut L. Nah ini. Tadi kan kulit K, L-nya 0 ya. Kulit ke-1 itu punya satu subkulit, yaitu satu subkulit saja L sama dengan 0 kita namai kulit S. Kulit kedua atau kulit L punya 2 subkulit, yaitu 0 dan 1, atau subkulit S dan P. N ketiga itu punya 3 subkulit ya, yang nilainya 0, 1, 2 ya, atau subkulit S, subkulit P, subkulit D. Kemudian N sama dengan 4 ya, ini punya 4 nilai L, L sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Ini bentuk subkulit tadi. Kalau S itu bentuknya seperti bola, subkulit P bentuknya seperti halter ini ya. PX, PY, PZ. Sudah berganti ya PowerPoint-nya? Sudah lancar? Ya, ini subkulit D. Subkulit D ini ya. Ini subkulit D. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian bilangan kuantum magnetis. Bilangan kuantum magnetis. Ya ini ya. Subkulit S punya 1 kotak, subkulit P punya 3 kotak, subkulit D punya 5 kotak. Nah, masing-masing kotak terisi 2 elektron. Berarti subkulit S nanti maksimal 2 elektron, subkulit P nanti 6 elektron, subkulit D 10 elektron, dan subkulit S F ya nanti 14 elektron. Nah, ini bilangan kuantum spin. Ya. Tiap kotak berisi 2 elektron, 1 panah ke atas, 1 panah ke bawah. Yang nilainya ke atas ini diberi nama atau diberi nilai plus setengah. Yang ke bawah min setengah. Sekarang perhatikan ini ya. Ini ringkasannya. Ya, ringkasannya ini maaf ini. Nah, ini. Memang agak kecil ini ya. Nah, kecil. Kulit K N sama dengan 1 itu punya 1 subkulit, yaitu 1S. Digambarkan 1 kotak isinya elektron panah ke atas, panah ke bawah. Dia maksimal menampung elektron sebanyak 2. Jadi kulit K itu mampu menampung elektron sebanyak 2, yaitu di subkulit 1S. Kemudian kulit kedua, kulit L itu punya 2 subkulit, yaitu 2S, 2P. Yang 2S digambarkan 1 kotak, yang 2P digambarkan 3 kotak. Digambarkan 3 kotak ini ya. 2S maksimal terisi 2, 2P maksimal terisi 6. Berarti kulit kedua itu maksimal terisi 8 elektron. Jadi kulit kedua ini kalau diisi 9 elektron, ya nggak bisa. Yang bisa tertampung hanya 8. Kulit ketiga punya 3 subkulit, yaitu 3S. Dinamai subkulit 3S, 3P, 3D. Ya. Nah, subkulitnya yang 3S maksimal 2, 3P-nya 6, 3D-nya 10. Totalnya 18. Jadi
subkulit M ini isinya maksimal 18 elektron. Jadi nggak bisa menampung lebih dari 18. Kulit keempat ini punya 4 subkulit, yaitu 4S, 4P, 4D, 4F. Ya. Masing-masing terisi maksimal 2, 6, 10, 14. Ya. 4D terisi maksimal 10. Kemudian 4F maksimal 14, totalnya 32. 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14. Baik, sampai di sini anak-anak, apakah ada yang bingung atau nggak mengerti? Sebelum saya lanjut, tinggal sedikit untuk materi hari ini. Sudah paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Yang lain? Paham, Pak. Oke. Sekarang konfigurasi elektron. Nah, kita hari ini sampai di sini dulu ya. Konfigurasi elektron itu adalah bagaimana elektron itu ditata atau diletakkan dalam sebuah atom. Itu namanya konfigurasi elektron. Jadi elektron itu tidak boleh diletakkan sembarangan atau semau gue, tetapi harus ada aturan, mengikuti aturan-aturan. Ada 4 aturan yang akan kalian pelajari dalam konfigurasi elektron. Ada prinsip Aufbau, ada aturan penuh setengah penuh, ada aturan Hahn, ada larangan Pauli. Hari ini kita berhenti dulu di prinsip Aufbau ya. Ini ya, prinsip Aufbau bunyinya gini. Elektron-elektron dalam suatu atom, masih ada yang masuk ini ya. Siapa ini? Tegar. Saya lanjut ya. Elektron-elektron dalam suatu atom selalu berusaha menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Jika subkulit yang tingkat energinya rendah sudah penuh, baru elektron berikutnya akan mengisi subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Jadi elektron itu kan, atom itu kan ada elektron-elektron, ada orbit-orbit, ya, ada posisi-posisi. Itu harus diletakkan dalam suatu subkulit yang energinya rendah dulu. Baru nanti akan diletakkan di dalam subkulit yang energinya tinggi. Nah, urut-urutannya bagaimana? Lihat gambar ini ya. Kalau di buku paket, anak-anak bisa lihat halaman 46. Silakan dibuka ya. Itu mirip halaman 46 bawah sendiri, gambar 2.23. Sudah dilihat? Nah, itu ada gambar bulatan-bulatan seperti ditusuk sate kan? Ya. Gambar itu mengindikasikan atau menggambarkan bahwa subkulit yang paling rendah itu adalah 1S. Mungkin anak-anak bertanya, kok nggak ada 1P, Pak? Nah, sudah saya jelaskan tadi kan, bahwa kulit ke-1 itu hanya punya satu subkulit, yaitu 1S. Tidak ada 1P, 1D, 1F. Kulit kedua hanya punya 2 subkulit, yaitu 2S, 2P. Tidak ada 2D, 2F. Begitu seterusnya. Di sini kamu lihat urut-urutannya, energinya yang paling rendah adalah 1S. Setelah 1S, 2S. Coba lanjutkan, setelah 2S apa itu? Ya. Dan seterusnya. Bagus, ya benar itu cara bacanya. Mungkin yang sedikit jadi perhatian itu kan urut-urutannya, lihat, ternyata subkulit 4S itu lebih rendah daripada 3D. Ya.
energinya 4S itu lebih rendah daripada 3D. Jadi setelah 3P tidak ke 3D, tapi naik dulu ke 4S, baru turun lagi ke 3D. Itu karena menurut Aufbau ya seperti ini urut-urutannya. Ya. Ya seperti ini urut-urutannya. Nah, sekarang kita latihan konfigurasi ya, yang paling akhir ya. Ya, ini jangan bingung dulu KLM ya. Natrium ya. Ini latihan soal langsung ya. Tuliskan konfigurasi elektron dari atom natrium. Di situ nomor atomnya 11. Berarti punya 11 elektron kan? Nah, sekarang kita mau tata, mau dikonfigurasi. Karena natrium itu elektronnya 11, punya 11 elektron, maka yang pertama diisi atau ditempati adalah 1S. Maksimal terisi 2. Ya kan? Karena S itu maksimal terisi 2. Di situ dituliskan seperti pangkat gitu ya. 1S2. Berarti masih ada 9 elektron yang belum kebagian tempat. Oleh karena itu, selanjutnya yang diisi adalah 2S. Karena urut-urutannya tadi kan setelah 1S, 2S. Setelah 2S, nanti kan diisi 2 elektron. Sudah 4 yang dapat tempat. Tinggal 7. Maka 7 setelah itu kan urut-urutannya setelah 2S, 2P. 2P maksimal hanya mampu menampung 6. Maka diisi penuh. 2P 6, dipenuhi dulu. Sisanya 1, ya, itu akan diletakkan di 3S. Sehingga konfigurasinya adalah 11Na itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini namanya konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Nanti ada latihan, nggak usah ditulis KLM gini ya. KLM ini hanya menunjukkan bahwa kulit K ini menampung 2 elektron yang diletakkan semuanya di 1S. Kulit L atau kulit kedua menampung 8 elektron dibagi di 2 tempat, yaitu di 2S dan 2P. Yang 2S menampung 2, yang 2P nampung 6. Kulit ketiga M hanya yang diisi hanya yang 3S saja. Ya, 3P nggak ada. Ya, ini contoh yang lebih lengkap tanpa KLM tadi ya. Helium misalnya ya, helium. Nomor atomnya 2, elektronnya 2, maka konfigurasi elektronnya ya ini. Ya 1S2 ini saja. Ini kalau di buku paket sudah bisa dilihat di mana ini ya, kita lihat ya. Halaman 51 ya. 51 bawah itu. Untuk pertemuan hari ini sementara saya belum mengajari bagaimana cara menyingkat ya. Ini kita masih cara umum dulu panjang ya. Halaman 51 bawah itu kan ada 11Na, 20Ca, 26Fe, ferum ya. Natrium, kalsium, ferum, bromin, kadmium. Nah, itu. Sudah lihat anak-anak halaman 51? Nah, itu caranya konfigurasi elektron. Nah, untuk cara menyingkat konfigurasi memang ada, tapi minggu depan aja. Sementara sekarang kamu belajar menulis konfigurasi elektronnya secara penuh dulu. Ya, karena aturan-aturan yang lain belum saya pelajari, saya ajarkan ya. Oke anak-anak, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita berhenti sampai di sini ya. Habis itu nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Nggak ada? Sudah paham semua ya? Oke. Nah, alhamdulillah ya. Oke, kalau sudah
dan tidak ada pertanyaan, mungkin materi bisa kita akhiri di sini. Minggu depan kita lanjutkan aturan-aturan yang lain, aturan Han, ya, aturan larangan Pauli, setengah penuh, penuh itu ya, itu minggu depan aja. Habis ini silahkan lihat di menu tugas, mungkin ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.